kebahagiaan ya, kegembiraan. Sederhananya gini, kegembiraan itu tuh ketidakhadiran kesedihan, benar ya gampangnya ya. Saya selalu pakai selalu kesadaran walak-walik itu selalu ada. Ketidakhadiran dari kesedihan. Tak takon, ketika kita ngobrol ngene iki kowe sedih ora? Mesti ora, mbok kaya ngopo kowe ketika kamu memperhatikan sesuatu, ketika kamu mendengarkan sesuatu, ketika kamu belajar fokus pada sesuatu, kamu harus meninggalkan semua kesedihan dan kegembiraan. Untuk kamu bisa bahas sedih, itu kowe kudu lepas sedih sih. Nek ora lho piye kowe bahas? Bener ora? Jadi itu pertama yang harus kita sadari itu bukanlah keadaan permanen. Betul nggak? Oke. Paham maksudku ya? Dewi ngobrol ini kenapa gembira? Karena tidak hadir sedihnya. Ngapa tidak hadir sedihnya? Wong Dewi diskusi kok, ora sempet sedih. Ora sempet mikir, gue mikir, utangku akeh, cicilanku akeh. Iya, itu cuma jadi kesadaran orang mlebu ning manah tapi karena kita sedang bahas. Engko nek kowe dhewe ngelangut ngono kae, aduh, netes e. Ngasu apa teh iki jingok kan gitu. Miso sih, oh iya no, miso ki karakteristik bangsa ya gue. Oke, saya tidak menafikan bahwa hidup itu ada masalah. Dan saya berani mengatakan bahwa hidup tanpa masalah itu tidak hidup. Masalah ada yang datang dari luar, ada masalah yang kita ciptakan sendiri, dalam tanda petik ya. Oke, pertanyaannya gini. Aku nggak rumus ruwet-ruwet, gue malah jadi kedawan ya. Jadi kita ngomong tentang menghadapi masalah saja. Karena kalau masalahnya sudah bisa dihadapi, kamu akan datang kegembiraan dengan sendirinya kan gitu. Default kita gembira kok. Anda lihat anak kecil, lebih banyak gembiranya atau sedihnya? Dia belum terlalu banyak ilmu, terlalu banyak apa-apa, seneng. Guyang-guyu tok. Yang bayi lagi lahir mungkin menangis, tapi bukan menangis kesedihan, itu tangis kegembiraan. Nek kweling mungkin juga tangis penyesalan. Lahir geludak, delok bapak, aduh bapakku ya, iso wae. Mbakku kok ya nangis juan. Oke. Gitu ya. Yang akan kita bahas berikutnya adalah ketika Anda menghadapi masalah, gimana cara menghadapinya agar itu tidak menghilangkan kegembiraan Anda. Bukan memecahkan masalahnya loh. Bagaimana membuat masalah itu bisa kita kontrol. Karena kalau masalah di atas kepala gue rasa kontrol, itu dia yang akan mengontrol dirimu. Tapi untuk bisa mendapat kegembiraan, kamu harus bisa mengontrol masalah tersebut. Pertanyaannya gimana kita bisa mengontrol masalah tersebut? Apapun masalahnya. Ini pakai rumus itu, pakai rumus universalnya kemudian. Ada beberapa pertanyaan ketika Anda menghadapi masalah. Urutan pertanyaan. Ya, ini yang rumus sederhana kayak gini ya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah masalah itu benar-benar masalah? Untuk Anda. Misalnya gini, wah koyone bapak akeh nesu karo aku, ora trimo koyone wingi aku ngentut neng sebelah. Hatimu gundah gulana. Sebelum itu jadi masalahmu, pastikan itu benar-benar masalah enggak sih? Itu datang di kepalamu sendiri atau mau benar-benar masalah? Sebelum Anda menghabiskan energi untuk sedih, menderita dan segalanya, verifikasi dulu bahwa itu benar-benar masalah untukmu. Tanyain ke orangnya, Pak kemarin aku ngentut, oh kowe tau sing ngentut, oh pantes sambune kaya ngono, semangat sing apik ya le, bisa malah jadi bukan masalah. Paham maksud saya ya? Oke. Masih pada pertanyaan pertama, ini pada varian cara berpikirnya. Apakah itu masalah buat Anda? Misalnya gini, ono perang ki ning Ukraina karo apa jenenge Rusia, wis perang ki. Apakah itu masalah? Masalah. Terus yang tak takut ini, aku nggak ngajak kamu jadi selfish ya, nggak ngajak kamu jadi egois ya. Tapi ini ngomong paling dasar dulu, karena Anda harus kontrol diri Anda sendiri. Itu masalahmu apa itu? Itu mempengaruhi gue ngising dadi angel, mempengaruhi golek pangan ora kira-kira? Masalah, hah? Masalahmu tuh kira-kira? Nek itu masalahmu, yo ojo ngentek energi ngasih berbes mili lah, dalam tanda petik, ya paham ya? Oke. Kalau ternyata gini, banyak cicilan, wah, iki real iki. Soalnya nek ora tak bayar yo ditagih iki, kan gitu tak? Iki masalah tenan iki masalah tenan. Kalau kamu sudah kalau sudah melalui itu, berarti kamu sudah bisa mendefinisikan masalahnya.
Masalahku adalah bukan cicilan loh. Cicilan itu jalan menuju masalah. Masalahmu adalah ditagih wong urip ra enak karena durung bayar cicilan. Tanggung jawabnya untuk ke situ berarti bayar cicilan. Oke. Sudah ya terdefinisi masalahnya, yaitu langkah pertama. Langkah kedua, tanyakan pada dirimu, bisa nggak kamu memecahkan masalahnya? Kan ada dua kemungkinan, bisa atau tidak. Oke. Kalau bisa, pertanyaan berikutnya, mau atau enggak? Bisa belum tentu mau loh. Misalnya kue ada masalah cicilan, bisa enggak? Bisa. Caranya piye? Nyolong gone tonggo ngerampok lah ya iso. Loh, berarti Anda tidak mau melakukan itu. Ada cara-cara tertentu untuk memecahkan masalah. Berarti ada limitasi. Tidak semua cara bisa dipakai untuk bisa memecahkan masalah. Kamu mau memecahkan masalah dan cari yang bisa memecahkan masalah tersebut. Kalau kamu jawabannya pada mau dan bisa, lakukan. Wes tau selesai tuh masalahmu. Bukan jadi masalah lagi karena kamu sudah melakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, bagiku masalahnya nyanyi. Oke ya, paham ya pada itu. Kalau gini, kalau pertanyaannya, kalau ternyata jawabannya gini, ini masalah buatku tapi aku tidak bisa memecahkannya. Contohnya, ibumu misalnya wes pikun, terus kamu dikaploki nek tangi turu, masalah itu. Sopo kowe? Wes, ya ini absurd ya. Maksudnya aku ngasih contoh yang absurd ya. Tapi mungkin kan terjadi. Lho kowe guyu kualat lho, kowe suwe-suwe kelakon ngono. Ora sebelah bendalik. Saya kasih contoh yang agak ekstrim nih. Paham maksud saya ya? Itu masalah yang nggak bisa kamu pecahkan toh. Piye? Mosok arep tok kaplok balik ibumu. Atau kamu akan meninggalkan ibumu dari rumah, tapi nggak ada yang ngurusi nanti. Nggak ada yang ngurusi, betul nggak? Ada solusi yang kamu nggak mau dan nggak bisa memecahkannya. Kalau memang posisinya kamu nggak bisa memecahkan dan nggak mau memecahkannya, ambil itu sebagai tanggung jawab. Yo, wes aku dikaploki bendino, siap karo ibuku, karena ini adalah bagian dari tanggung jawabku. Aku siap hidup dengan ini seumur hidup. Ketika kamu sudah mendeklarasikan itu sebagai tanggung jawab, wes itu masalah. Ya wes sengaja kok. Masalah itu kalau kamu mendapat kesusahan yang kamu tidak mau menerimanya. Tapi kalau kamu kesusahan yang kamu bersedia menerimanya, wes ora masalah. Kerja ki emang gampang, susah ra? Nek ono pilihan itu dit kerja karo ora kerja, lak milih ongkang-ongkang itu dit ngono to? Pikirane kipas-kipas itu dit 20 miliar ngono. Baru gue ditangkap ya ora apa-apa wes, tapi lah. Tapi intinya oke lah, saya akan melakukan pekerjaan untuk duit gak enak nih. Kalau mau tanya, saya nggak mau pekerjaan ini, yang ini nggak suka saya. Tapi saya akan melakukan itu untuk sebuah tanggung jawab. Kamu serah masalah, karena kamu tahu apa yang kamu lakukan. Banyak masalah itu datang karena kamu harus melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu mengapa kamu melakukan. Ketika kowe wis ngerti ngopo nglakoni, yo sok-sok angel. Kowe takon nyekel tai gelem ra? Jawaban, kowe nyekel tai gelem ra? Ora gelem, yo wis rasah cewek. Loh, kadang-kadang nyekel tai itu kebutuhan untuk sesuatu yang lebih besar, bener nggak? Yo, taimu, tai ibumu misalnya, ayo, butuh tak cewek, gelem ora kira-kira? Ya kan, gini loh, ada hal yang sangat berat kita lakukan, tapi kita tahu bahwa kita harus melakukan itu untuk sebuah tujuan sesuatu yang memang kita sengaja pegang. Oke, tanggung jawabku ini. Apakah dia berat? Iya. Apakah dia tidak enak? Iya. Tapi apakah dia kemudian mengurangi kegembiraanmu? Kan jadi enggak. Itu bukan lagi jadi beban yang mengurangi kegembiraan, tapi itu jadi beban yang malah menambah makna dalam hidupmu. Karena kegembiraan bukan datang dari kembang api aja loh. Ada kegembiraan yang sebentar. Contohnya, kegembiraan sebentar itu menang. Menang aku. Bertahan berapa lama sih kegembiraan dari kemenangan? Ora suwe itu. Tapi kegembiraan memecahkan masalah itu jauh lebih panjang. Wow, memecahkan masalah ya. Ada satu masalah yang
bisa membebani banyak orang, kamu memecahkannya, kuwi luwih dawa itu serotonin yang terjadi. Kalau menang itu urusan dopamin. Dan menungso kita sering kadang-kadang lupa bahwa kita itu hidupnya sering kali menang kalah. Yang tidak masuk akal menang kalahnya. Tahu ora sugi-sugian karo tonggo? Ayu-ayuan pacar karo apa senenge kancamu. Misalnya, tahu? Ini yang paling sederhana kayak sugi-sugian. Lomba, aku kudu luwih sugih, menang aku nek luwih sugih. Anda tahu nggak tidak masuk akalnya itu? Untuk semua perlombaan, syaratnya garis finishnya harus disetujui bersama. Nek garis finishnya tidak disetujui bersama, ya loro-loro nih iso ngomong menang no. Aku menang, garis finishku neng kene. Dia ngaku garis finishnya di sana, betul nggak? Untuk perlombaan bisa ngomong kamu menang lawan musuhmu, itu lombanya harus dideklarasikan garis finishnya di mana. Kalau tidak ada garis finishnya, tidak ada lomba, yang ada kepalamu bikin lomba sendiri. Nek kowe sugi-sugian karo tanggamu, pernah nggak kamu sepakat sama tanggamu? Oke ya, yang dapat gaji 5 juta duluan menang berarti ya. Tahu ra kira-kira? Ngopo kowe terbebani karo utekmu dhewe pada sebuah perlombaan ilusi yang tidak disetujui juga, kowe kalah sedih dhewe, menang seneng dhewe. Kok dawa men dadak urusan gaji onane selesai. Nek mengarep seneng dhewe tok. Gue kok nepuk tangan ngene to. Orang tahu boh. Rasa kemaki lah. Aku bukan merekomendasi, aku memberi solusi yang lebih mudah daripada gue bingung kok apa sugi-sugian karo tanggamu gengsi nek motore luwih apik ngono ki. Iki lomba apa to kuwi jane? Motor luwih ya Allah, aku ki sok rada ra masuk akal iki lomba. Ngopo ya kowe nyicil motor angel men? Lho tanggaku motore luwih apik. Aku ra iso kalah gitu. Aku rada sok ono lomba kowe tahu karo tanggamu lomba sing menang ki sing piye? Kategori sing menang. Ya ora tau dibahas. Njuk lombane opo? Kowe ngarang-ngarang lomba dhewe, bingung-bingung dhewe, bundet-bundet dhewe. Nah itu kreativitas manusia itu bisa memecahkan masalah, bisa membuat masalahnya sendiri. Makanya perlu dipastikan masalahmu itu beneran masalah atau cuma imajinasimu. Nek mengimajinasimu ngopo tok pikir. Gitu ya. Jadi kita begini, untuk menuju kegembiraan bisa caranya dengan jalan menuju gembira atau mengurangi yang membuatmu tidak bisa gembira. Karena tadi kita sudah dapat ilmu bahwa anak kecil itu mudah bahagia, seharusnya kita mudah bahagia. Kok tadi wong tua angel bahagia toh? Apa yang menggeret kita untuk jadi susah bahagia? Ternyata itu tadi banyak masalah ilusi yang dipikirkan, tidak bisa punya keputusan terhadap masalah. Hartok lakonnya portok tinggal. Nek tok tinggal berarti kudu siap urip sakmur uripmu dengan masalah itu. Saya berkali-kali ngomong soal pentingnya keputusan seperti itu. Karena nek gantung tok kuwi suwe jeblok utekmu. Suwe-suwe kowe nesu tanpa ingat sebab nesune ngopo. Kaya wong kowe tau ora tau senenge jotakan karo bocah 3 tahun ngono. Ngasih lali pokoknya kemudian aku jodohan ngopo ya pokoknya seneng aku karo cah kae. Gila ya ngopo toh gitu. Itu kadang-kadang kalau kita punya masalah di depan mata yang tidak kita selesaikan, itu iso dadi tinggalane ngono kuwi yang tidak bisa dipecahkan kemudian. Ngopo urip soro. Jadi kita kurangi yang memungkinkan untuk kegembiraan bisa berkurang sehingga kegembiraan punya kesempatan untuk muncul karena sejatinya dia pengen muncul terus-menerus gitu.